Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa sekalian, semoga Anda dalam keadaan sehat. Pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi. Ada 4 pokok bahasan yang akan saya jelaskan pada topik ini. Yang pertama adalah definisi distribusi frekuensi. Kemudian yang kedua, contoh data tidak dikelompokkan atau data acak dan data dikelompokkan atau distribusi frekuensi. Kemudian apa kegunaan distribusi frekuensi dan bagaimana langkah-langkah menyusun distribusi frekuensi. Saya akan mulai dengan yang pertama, yakni apa definisi dari distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi merupakan pengelompokan data ke dalam beberapa kelas, di mana masing-masing kelas memiliki nilai frekuensi tertentu. Ya, sehingga distribusi frekuensi ini tadi nama lainnya adalah data yang dikelompokkan. Jadi masing-masing kelompok atau masing-masing kelas itu akan mempunyai frekuensi tertentu. Setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam 2 atau lebih kelas ya. Jadi kalau misalkan sudah ada di kelas A, tidak boleh dia masuk di kelas B atau C. Kalau sudah masuk di kelas 1, tidak boleh lagi masuk di kelas 2 atau kelas 3. Itu mungkin ilustrasi tentang distribusi frekuensi. Slide ini menjelaskan tentang data tidak dikelompokkan atau data acak. Ya, data di bawah ini menunjukkan nilai ujian akhir statistik sosial dari 20 mahasiswa, yaitu ada angka 65 ya, sampai angka yang ke-20 adalah 50. Pertanyaannya, sajikan data di atas dalam bentuk distribusi frekuensi. Artinya, data acak ini kan data acak ya. Setelah 65, 80, tiba-tiba 99, tiba-tiba 70, ini angka acak. Nah, dari angka acak ke-20 mahasiswa ini, Anda disuruh membuat distribusi frekuensinya seperti apa ya. Mereka ini data 20 mahasiswa ini kalau dikelompokkan akan jadi seperti apa. Itu ada tahapannya nanti. Nah, ini adalah contoh tabel distribusi frekuensi. Ya, jadi ada misalkan di sini kelas pertama ini adalah 50 sampai 59 dengan frekuensi 2. Kelas kedua 60 sampai 69 frekuensinya 1. Ya, artinya pada saat angka di antara 60 sampai 69 ini hanya ada 1 orang. 70 sampai 79 ada 6. 80 sampai 89 frekuensinya 8. 90 sampai 99 frekuensinya 3. Sehingga kalau Anda jumlahkan, di sini jumlahnya adalah 20. Sesuai dengan data sebelumnya, ada 20 mahasiswa. Nah, jadi dari angka acak tadi, bagaimana nih kita membuat yang seperti ini? Bagaimana membuat data distribusi frekuensi, data yang dikelompokkan. Nah, sebelum saya lanjut, ini ada beberapa istilah mungkin yang teman-teman harus ketahui. Ya, ini namanya kelas. Jadi data ini ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan kelas 5. Misalkan kita ke kelas 1 ya. Angka 50 ini disebut dengan batas bawah. Angka 59 disebut batas atas untuk kelas pertama.
Namun dalam statistika ada juga tepi bawah dan tepi atas. Misalkan kita fokus pada kelas pertama. Berapakah tepi bawah dan tepi atasnya? Ya, tepi bawahnya adalah 50 dikurangi 0,5. Maka tepi bawahnya adalah 49,5. Sedangkan tepi atasnya adalah 59 ditambah 0,5. Maka tepi atasnya adalah 59,5. Ya, jadi kalau tepi bawah dikurangi 0,5, kalau tepi atas ditambah 0,5. Jadi dipahami kembali, kalau 50 ini batas bawah, batas atasnya 59. Tapi kalau kita berbicara tepi bawahnya 49,5, tepi atasnya 59,5. Begitupun untuk nanti yang kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, dan kelas kelima, teman-teman juga bisa menghitung berapa tepi bawahnya dan tepi atas untuk masing-masing kelas. Apa sih kegunaan distribusi frekuensi? Yang pertama adalah menyederhanakan bentuk dan jumlah data sehingga lebih mudah dipahami oleh pembaca. Ya, daripada kita tadi baca angka acak dengan data yang sudah ditabelkan, maka lebih mudah membaca dengan tabel. Kegunaan yang kedua, kita juga bisa menentukan nilai-nilai sentral atau pemusatan, seperti nilai mean, median, modus, rata-rata ukur, dan rata-rata harmonis. Yang ketiga, kita bisa menentukan ukuran letak, kuartil, persentil, dan desil. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan bahas. Yang keempat, kita bisa menentukan ukuran penyebaran. Ya, ada ukuran kemiringan namanya skewness, ada ukuran kecondongan namanya kurtosis. Nanti kita juga akan pelajari istilah-istilah ini. Kegunaan yang kelima adalah mempermudah dalam membuat grafik atau kurva. Kenapa? Karena datanya sudah dikelompokkan. Sehingga mudah bagi kita untuk membuatkan tabel atau grafik atau kurva. Apa sih kelebihan dan kekurangan dari distribusi frekuensi? Kelebihannya adalah kita bisa mengetahui gambaran data secara menyeluruh. Tadi ya di tabel bisa kelihatan, ada 20 mahasiswa yang dari angka 50 sampai 59 ada sekian orang. Untuk yang 60 sampai 69 ada sekian orang. Itu kelebihannya. Kita bisa tahu gambaran secara menyeluruh. Tapi kekurangannya adalah rincian atas informasi awal menjadi hilang. Misal ya, tadi di kelas kedua itu ada range-nya adalah 60 sampai 69. Ya, sebanyak satu orang. Nah, kita tidak akan tahu satu orang ini angkanya berapa ya. Karena hanya ada keterangan 60 sampai 69 nilainya, itu hanya ada satu orang. Kita tidak bisa tahu itu angka berapa ya. Yang satu orang ini kita tidak bisa tahu. Itu kekurangan dari distribusi frekuensi. Informasi awal jadi hilang. Nah, ini langkah-langkah yang penting. Kalau Anda ingin menyusun distribusi frekuensi ya. Yang pertama adalah mengurutkan data dari yang terkecil sampai terbesar ya. Jadi diurutkan dulu data yang paling kecil sampai paling besar. Tujuannya untuk apa? Untuk menentukan jarak atau range. Karena jarak itu R adalah data terbesar atau angka terbesar dikurangi data terkecil atau angka terkecil. Sehingga kalau sudah Anda urutkan dari kecil sampai besar, Anda sudah tahu ya, angka terbesarnya berapa, angka tertingginya berapa. Tinggal dikurangkan saja. Kemudian menentukan jumlah kelas. Simbolnya K. Dengan menggunakan rumus Sturges, ya. Mencari banyaknya kelas dari distribusi frekuensi, rumusnya adalah 1 ditambah 3,322 log N. N ini adalah jumlah angkanya atau jumlah
datanya. Jadi kalau di contoh tadi kan N-nya 20 ya, karena ada 20 mahasiswa. Untuk angka 1 dan 3,322 ini memang dari rumus Turgesnya ya. Jadi tidak perlu Anda cari, memang angkanya segitu. Anda perlu cari nanti 3,322 kali log N. Tadi log 20 berarti. Cari di kalkulator berapa log 20. Anda kalikan dengan 3,322, baru tambahkan 1. Itulah jumlah kelasnya. Kalau sudah tahu jumlah kelasnya ada berapa, maka kita harus tentukan interval kelas atau I. I adalah R dibagi K. Range yang sudah Anda hitung tadi dibagi dengan banyaknya kelas yang sudah Anda hitung di tahapan sebelumnya. Itulah 4 langkah yang bisa Anda lakukan dalam menyusun distribusi frekuensi. Contoh soalnya seperti apa, Pak? Kita lihat slide berikutnya. Dalam slide ini menunjukkan nilai ujian akhir statistik sosial 20 mahasiswa. Ya, seperti yang di depan tadi ya. 65 angka pertama sampai angka terakhir 50. Nah, bagaimana nih membentuk distribusi frekuensinya? Ingat, langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah mengurutkan data dari yang terkecil. Nih ya, ini sudah diurutkan nih dari soal sebelum di slide sebelumnya. Ya, sampai angka yang tertinggi. Ya. Dengan N jumlah angkanya adalah 20 karena tadi ada data dari 20 mahasiswa. Kemudian Anda hitung R. R adalah range atau jarak. R rumusnya adalah nilai tertinggi 99 dikurangi dengan nilai terendah 50. 99 dikurangi 50 adalah 49. Maka R-nya 49. Kemudian kita menghitung banyaknya kelas, K. 1 tambah 3,322, 1 tambah 3,322 log N. Log N-nya diganti log 20, karena N-nya 20 kan. Log 20 adalah 1,301. Oke, Anda kalikan dengan 3,322, hasilnya 4,322, baru tambahkan 1 di depan. Ingat kalau ada perkalian, kerjakan perkalian dulu, baru yang penjumlahan. 1 tambah 4,322 adalah 5,322. Anda bulatkan menjadi 5. Jadi jumlah kelas pada saat kita membuat distribusi frekuensi adalah 5. Jarak 49, jumlah kelas ada 5. Yang terakhir kita menghitung interval. Berapa jarak antara batas bawah dengan batas atas? I, interval. Rumusnya R dibagi K. R-nya 49, K-nya 5. 49 dibagi 5 adalah 9,8. Kalau kita bulatkan menjadi 10. Sehingga sudah jelas bahwa nanti kita pada saat menyusun distribusi frekuensi, K-nya jumlah kelasnya 5, dan intervalnya atau jarak antara batas bawah dan batas atas adalah 10. Bentuknya akan seperti ini. K5 itu adalah 5 kelas. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Pak, tadi ada I interval. Interval itu adalah jarak antara batas bawah dan batas atas. Oke. Jadi Pak, kenapa sih kelas 1 kok diawali dengan 50? Karena 50 adalah angka terendah. Perhatikan slide sebelumnya. Angka terendah adalah 50.
Maka kelas pertama harus dimulai dengan angka 50. Pak, kok sampai 59? Ya karena tadi jaraknya, intervalnya, I-nya 10. Kan 50 ke 59 kan 10 ya. Coba Anda hitung angkanya. Jangan 59 dikurangi 50, ntar 9. Tapi angka 50 ini juga dihitung. Jadi angka 50 sampai angka 59 itu ada 10. Itu namanya jarak. Ya. Kemudian kelas kedua, ya habis 59, 60, 60 sampai 69, 70 sampai 79, 80 sampai 89, 90 sampai 99. Ya. Supaya tidak terkecoh, langkah paling mudah untuk menghitung atau memastikan intervalnya benar atau tidak, Anda cari selisih saja di sini ya. 50 ke 60, 10. Ini ke sini 10. 70 ke 80, 10. Ini ke sini 10. Itu namanya interval. Ya. Terus Pak, frekuensi dari mana? Ya lihat. Angka 50 sampai 59 itu berapa banyak angka? Kita lihat. 50 sampai 59. 1, 2. Berarti ada dua angka. Karena ini sudah 65 kan, dia tidak masuk dalam jarak 50 sampai 59. Berikutnya, 60 sampai 69, satu angka. Dari mana? Cek kembali. 60 sampai 69, hanya ada angka 65. Sehingga frekuensinya 1. Berikutnya, 70 sampai 79, ada 6. Dari mana? Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena sampai 79 berarti 80 tidak masuk. Ini masuk di kelas berikutnya. Ya, dan seterusnya. Ini cara menentukan frekuensi. Tinggal dilihat banyaknya angka dalam masing-masing jarak yang ada di masing-masing kelas. Dan cara mengecek jawabanmu benar atau tidak, cek kembali frekuensinya. Bahwa jumlah angka yang ada harus 20. Sesuai dengan informasi awal. Demikian penjelasan saya tentang distribusi frekuensi. Semoga apa yang saya jelaskan bisa teman-teman mahasiswa pahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.